Ricardo Kakak maupun Andres Iniesta. Keduanya adalah legenda dan memiliki peran serta gaya permainan yang berbeda. Pertama, mari kita bicara tentang Iniesta. Pemain Spanyol yang masa jayanya berlangsung dari tahun 2008 sampai tahun 2015, dia produk asli La Masia, mungkin produk terbaiknya bersama Xavi Hernandez dan Messi. Masa puncaknya berlangsung selama 7 tahun. Namun bahkan setelah itu dia tetap menjadi pemain kelas dunia. Sangat konsisten, sangat serba bisa, jenius di lapangan, ahli taktik, dan sebagainya untuk mendefinisikan seorang gelandang sempurna. Dia melayani Barcelona sepanjang karirnya, sampai dia berangkat ke Jepang di hari-hari terakhirnya dan telah membuktikan kesetiaannya kepada klub. Dia juga digunakan sebagai pemain sayap di hari-hari awal permainannya. Tetapi dia tidak dalam kondisi terbaiknya saat itu. Ketika dia mencapai puncaknya, dia memiliki kecepatan yang rendah, tetapi sangat cerdas di lapangan. Sehingga dia membuat Messi percaya bahwa itu bukan karena dia. Kalau saja tidak ada Iniesta, mungkin Xavi dan Messi tidak akan pernah menjadi dirinya yang sebenarnya. Frank Rijkaard berkata, "Saya memainkannya sebagai pemain sayap palsu, pemain tengah, gelandang dalam dan tepat di belakang striker, dan dia selalu luar biasa. Dia awalnya digunakan sebagai penyerang sayap saat Riquelme dan Rooney masing-masing absen oleh Louis van Gaal dan Rijkaard, namun menjadikan namanya sebagai pemain kelas dunia di lini tengah bersama Xavi, baik di level klub maupun internasional. Seperti yang dikatakan FIFA, dalam posisi inilah, gaya langsung dan kakinya yang cepat dapat digunakan secara maksimal dengan bola tampak menampal di jari-jari kakinya saat ia berlari ke posisi yang mengancam. Seorang gelandang bertubuh mungil, Iniesta adalah pemain yang dikenal karena kemampuannya. Dia sangat hebat dalam melakukan passing, dribbling, visi dan gerakan. Melihat keahliannya, dia menjadi salah satu gelandang terhebat yang pernah memainkan permainan ini. Sekarang, berbicara tentang Ricardo Kakak. Kakak yang masa jayanya berlangsung dari tahun 2005 sampai tahun 2008, yaitu 4 tahun lebih singkat dari Iniesta. Masa jayanya yang sangat singkat, karena cedera, transfer yang gagal. Di sisi lain, dia juga seorang pengumpan yang brilian, memiliki visi yang hebat, hingga dijuluki El Maestro oleh Zizou sendiri. Memiliki keterampilan untuk mengalahkan pemain bertahan. Selain itu, dia memiliki kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa seperti seorang pemain sayap dan ditambah dengan kemampuan menembak alaminya sebagai penyerang kelas dunia. Dia bermain untuk 4 klub berbeda sepanjang karirnya. Sao Paulo, AC Milan, di mana dia memperoleh masa jayanya, Real Madrid dan Orlando City di hari-hari terakhirnya. Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya, Kakak telah digambarkan di situs FIFA sebagai orang yang memiliki kapasitas untuk meluncur dengan mudah melewati lawan, memberikan umpan yang membelah pertahanan, serta mencetak gol secara konsisten dari jarak jauh, dari pertengahan hingga akhir tahun 2000-an. Sebelum cedera yang dideritanya di Real Madrid yang memengaruhi mobilitasnya, Kakak adalah pemain tim yang cepat, gesit, pekerja keras, sangat terampil, dan kreatif dengan kecepatan, penguasaan bola, serta pergerakan, dan keseimbangan yang hebat.
Dia mampu menggiring bola melewati pemain bertahan dalam situasi 1 lawan 1 serta selama serangan balik. Ronaldinho berkata, selama 2, mungkin 3 musim di Milan, dia adalah pemain terbaik di dunia. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah mendominasi sepak bola selama 12 tahun terakhir, memenangkan setiap penghargaan Ballon d'Or sejak tahun 2007. Semuanya kecuali 1. Namun sebelum mereka, ada Kaká yang selama berada di AC Milan dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Tahun terbaiknya datang pada tahun 2007, ketika ia memenangkan Liga Champions. Kaká luar biasa di masa jayanya. Sebagai seorang gelandang serang, ia menggabungkan kreativitas dengan kecepatan dan kekuatan yang Anda harapkan dari seorang striker. Menghentikan Kaká adalah hal yang mustahil ketika ia mencapai kecepatan tertinggi. Dan hingga hari ini, belum ada pemain yang bisa meniru gaya permainannya. Masa-masa sulitnya datang setelah dia pindah ke Real Madrid pada tahun 2009. Dia sering mengalami cedera. Bahkan Ronaldo pada saat itu juga tidak bisa membantu dia mengembalikan performa sebelumnya. Jika bukan karena cedera dan masa sulitnya di Madrid, Kaká tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah. Sangat tidak mudah untuk melupakan betapa bagusnya dia di masa jayanya. Harap kita mengerti bahwa Iniesta juga pemain hebat. Tapi untuk pilihan sebuah tim, Kaká mungkin lebih baik dari Iniesta.